Baik, kita mulai lagi. Sekarang belajar tentang daerah hasil fungsi ya, daerah hasil fungsi. Kalau tadi daerah asal, berarti sekarang ini kita belajar tentang daerah hasil ya. Oke. Nah, daerah hasil ini berarti suatu fungsi itu kan ada sumbu X dan sumbu Y-nya ya, kalau kita gambarkan grafiknya. Nah, hasil itu adalah di daerah sumbu Y mana saja, di sumbu Y mana saja dia terdefinisi. Itu maksud daerah hasil ya. Begitu juga daerah asal. Asal itu berarti sumbu X. Sumbu X mana saja dia bisa terdefinisi ya. Fungsi tersebut bisa terdefinisi. Oke, baik. Dipahami ya. Nah, sekarang kita akan lihat soal berikut ini. Daerah hasil fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. X kuadrat kurang 2X kurang 3. Untuk daerah asal. Jadi daerah asalnya dia tentukan. Tidak semua dipakai. Dia hanya ingin X-nya itu di antara negatif 1 dan 4 ya. Perhatikan ya bacanya ya. X itu lebih besar sama dengan negatif 1. X lebih kecil sama dengan 4. Artinya X berada di antara negatif 1 sampai dengan 4. Negatif 1 dan 4-nya ikut ya. Negatif 1 dan 4-nya ikut. Oke, sekarang kita perhatikan. Pertama fokus kita adalah X kuadrat kurang 2X kurang 3 ya. Bagaimana kita bisa menggambarkan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Oke. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadrat. Kita harus gambarkan dulu grafik ini ya. Grafiknya bagaimana? Oke. Pertama, kita faktorkan terlebih dahulu ya. Kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X. Tipot ya. Tipot. Titik potong sumbu X. Oke. Berarti titik potong sumbu X. X kuadrat kurang 2X kurang 3 ini harus sama dengan 0 ya. Artinya kita harus memfaktorkan. Lagi-lagi kita harus memfaktorkan ya. Faktorkan ya. Oke. Ini wajib harus kita pegang ya, faktorkan ini. Oke. Nah, kita lihat bagaimana cara memfaktorkannya. X sama dengan 0. Oke. Cari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya harus negatif 3. Kalau kita jumlahkan, ini bilangannya sama ya. Bilangannya sama di sini. Ini di sini ini yang ini sama dengan yang di sini. Ini sama dengan yang di sini ya. Kalau kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan negatif 2 ya. Jadi pertama kalau dikalikan negatif 3, kalau dijumlahkan negatif 2. Kayaknya kita sudah tahu ya. Sepertinya sudah tahu. Yakin ya sudah tahu ya? Ya, jawabannya di sini berarti negatif 3 dan positif 1. Negatif 3 kali 1, negatif 3. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Oke. Berarti titik potongnya X sama dengan 3. X-nya sama dengan negatif 1. Oke. Berarti kalau titik potong koordinat berarti 3,0 dan negatif 1,0. Oke. Lanjut. Apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah titik puncak ya, titik puncaknya. Oke. Titik puncak. Oke, titik puncaknya X puncak. Ini sudah ya. Di pertemuan pertama kali sudah kita bahas ya. Kalau ini juga sudah dipelajari di kelas 10 ya, kelas 10 kalau saya tidak salah ya, kelas 10. Oke, X puncak ini akan sama dengan negatif B per 2A ya, negatif B per 2A. Maka kita perhatikan ya tadi. Yang mana itu negatif B? Yang mana itu B? B itu adalah negatif 2. Ini yang ini ya. B itu ini negatif 2. A itu yang mana di sini? Di sini ada bilangan 1 ya, ada bilangan 1. Enggak dituliskan ya, oke. Jadi ini yang negatif 2 itu adalah B.
yang satu itu adalah A-nya. Oke. Sehingga negatif dari negatif 2. Gitu kan? Dibagi dengan 2 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 2, yang pembilangnya 2, yang bawahnya 2. Berarti sama dengan 1. Oke. X puncaknya sama dengan 1. Nah, yang namanya koordinat berarti kita harus mencari juga Y puncak. Ya kan? Y puncak. Oke. Y puncaknya bagaimana? Y puncak berarti substitusikan nilai 1. Nilai 1 ini. Nilai 1. Substitusikan nilai 1 ke Y di sini ya. Maka X kuadrat 1 kuadrat. 1. 2 kali negatif 2 kali 1 negatif 2. Berarti 1 kurang 2. Ini ya, perhatikan ini ya. 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2. Negatif 2. Kurang 1 dikurangi 2 negatif 1. Negatif 1 kurang 3. Berarti negatif 4 ya. Berarti Y puncaknya. Berarti Y puncak itu sama dengan negatif 4. Sehingga koordinatnya adalah 1, negatif 4. Oke. 1, negatif 4. Nah, sekarang kita gambarkan ya. Kita gambarkan. Kita sudah punya ini, sudah cukup ya. Oke, sekarang kita gambarkan. Kita tuliskan kembali persamaannya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Oke. Kita gambarkan ya, kita gambarkan. Nah, bagaimana menggambarkannya? Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Perhatikan ya. Oke. Tadi kita punya titik potong sumbu X-nya 3 dan negatif 1. Oke. Kemudian puncaknya di negatif 4 ya. Oke, ini gambarnya kayaknya harus ke sebelah sini, agak ke atas ya. Oke. Oke. Tadi berapa? 3 dan negatif 1. Oke, 3 dan negatif 1. Berarti kita tuliskan di sini ya. 1, 2, 3. Kira-kira di sini 3. Negatif 1 di sini ya. Oke. Kemudian puncaknya 1, negatif 4. 1, negatif 4. 1, 2, 3 kalau kurang. Ini ya, negatif 4. Oke. Kemudian dia akan menyentuh negatif 3. Berarti 1, negatif 4 dan negatif 1. Di sini 1 ya, di sini 1. Di sini 1. Oke. Negatif 4-nya ini ya, negatif 4. Oke, berarti di sini dia kira-kira titiknya ya. Oke, titik puncaknya itu. Nah, kemudian dia juga menyentuh negatif 3 ini ya, negatif 3. Oke. Sekarang kita gambarkan. Berarti kira-kira gambarnya ini, yang ini negatif 3. Oke, ini ya. Sekarang kita gambarkan, berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat soalnya adalah daerah, soalnya adalah yang ini, salah. Maaf, soalnya yang ini tadi mana? Daerah asalnya dia inginnya dari negatif 1 sampai dengan 4. Negatif 1 sampai dengan 4. Ingat, negatif 1 sampai dengan 4. Dari negatif 1 yang ini. Dari negatif 1 yang ini ya. Saya ini kan sedikit. Dari negatif 1 yang ini ya. Negatif 1 yang ini.
sampai dengan ke 4 yang di sebelah sini ya. Ada 4 di sebelah sini. Negatif 1 sampai 4. Berarti ingat, dia akan mulai dari sini, grafiknya dari sini, sampai berhenti kira-kira di sebelah sini ya. Kira-kira di sebelah sini berhenti dia. Nah, jadi hanya yang hijau tebal ini saja grafiknya. Oke. Yang hijau tipis dia nggak ikut ya. Yang hijau dia tipis nggak ikut. Yang tipis itu nggak ikut. Nah, berarti kita lihat kalau dia negatif 1, kalau dia dari negatif 1, dari negatif 1 ya benar ya. Dari negatif 1, maka dia startnya kalau X-nya negatif 1, tadi berapa kalau X-nya negatif 1? Kalau X-nya negatif 1, saya kembalikan ya ketebalannya. Kalau X-nya negatif 1, maka Y-nya berapa tadi? 0 ya. Ini kan dia berada di sini. Negatif 1 kuadrat 1. Negatif 2 kali negatif 1 2. Berarti 1 tambah 2 3 ya. 3 kurangi 3 0. Nih. Kemudian kalau X-nya 4 kuadrat 16. Negatif 2 kali 4 negatif 8 ya kan? Negatif 8 kurangi 3 ya. 4 kuadrat kurang 2 kali 4 kurangi 3. Berarti 16 kurang 8 kurang 3. Sama dengan ya, sama dengan 5 ya. Oke. Jadi Y-nya sama dengan 5. Berarti yang mana yang daerah hasil? Daerah hasil itu adalah yang Y ya. Ini daerah hasilnya. Oke, daerah hasilnya Y. Ketika daerah asalnya siapa? Negatif 1 sampai dengan 4. Berarti nanti di sini dia akan ketemu dengan bilangan 5 ya. Dia ketemu dengan bilangan 5. Oke. Maka 0 sampai dengan 5. Maka jawabannya yang D ya. Oke. Jadi jawabannya yang D. 0 sampai dengan 5. Oke, terima kasih. Mungkin hari ini sampai segitu dulu ya. 3 soal ini coba kalian pahami karena materinya berkaitan ya. Jadi kita tidak hanya belajar daerah asal, daerah hasil, tetapi kita juga belajar pemfaktoran, kemudian akar ya, syarat-syarat akar, dan juga membuat grafik ya, belajar membuat grafik. Nah, jadi kita belajar banyak hal ya, tidak hanya tentang daerah asal ataupun daerah hasil. Oke, silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, tanyakan tuliskan pertanyaan itu ke petugas yang memberikan video ini nanti di kelas. Kemudian saya coba tanya ke mereka apakah ada kesulitan siswa dalam mengerjakan, dalam memahami ini. Oke, untuk latihannya kalian bisa menggunakan buku-buku yang ada di sekolah, bisa SPM atau detik-detik atau apa saja yang kalian punya, silahkan. Atau kalian coba kerjakan sendiri, setelah kalian tuliskan sendiri, kalian pahami, terus kalian tuliskan ulang. Nah, tuliskan ulang tanpa melihat ya, tanpa melihat lagi. Oke, itu mungkin salah satu cara yang paling baik ya untuk belajar. Jadi kalaupun tidak ada soal-soal, kalian tuliskan ulang apa yang sudah kalian pelajari tanpa melihat kembali. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.